Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga pada materi yang kedua tentang homologi dan analogi vertebrate. Materi ini penting setidaknya untuk kita bisa mengetahui adanya proses-proses evolusi yang begitu panjang dari setiap makhluk hidup, khususnya hewan vertebrate yang ada mulai dari zaman dulu hingga kini. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dari materi kuliah kali ini adalah agar kalian mampu memahami dan membandingkan homologi dengan analogi hewan vertebrate sebagai bukti dari petunjuk evolusi. Kalau kita berbicara mengenai evolusi, menurut Charles Darwin, makhluk hidup selalu mengalami perubahan secara berangsur-angsur dalam waktu yang relatif lama. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan timbulnya sifat-sifat baru. Nah, sifat-sifat baru yang mula-mula merupakan penyimpangan dari sifat aslinya, namun karena berlangsung terus-menerus dengan adanya perubahan waktu dan perubahan lingkungan, maka akhirnya menyebabkan munculnya jenis makhluk hidup baru dengan sifat yang tentunya sudah jauh berbeda dengan sifat asal makhluk hidup tersebut. Nah, inilah yang kemudian namanya terjadi spesiasi atau pembentukan spesies baru. Kita lihat seperti gambar di samping kanan bahwa manusia sendiri itu banyak spesiesnya, termasuk Homo sapiens sampai dengan generasi kita sekarang ini merupakan bagian dari Homo sapiens. Tapi sebelumnya ada homo-homo lainnya. Homo itu sendiri artinya adalah manusia, bahwa manusia-manusia lainnya yang dikenal secara ilmiah dengan manusia purba tentunya mengalami perubahan-perubahan sifat, termasuk juga perubahan bentuk otak, bentuk tengkorak dan volume otak. Nah, manusia-manusia purba sebelum hadirnya Homo sapiens sebagai manusia yang paling cerdas, tentunya sebelumnya itu volume otak dari manusia purba itu relatif kecil, sehingga tentunya perubahan-perubahan dari manusia purba lainnya sampai ke Homo sapiens itu diakibatkan oleh perubahan-perubahan lingkungan, sehingga menyebabkan perubahan sifat yang harus beradaptasi terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan tersebut. Kenapa Homo sapiens cenderung lebih cerdas? Karena volume otaknya lebih besar dan kemudian dia lebih punya akal yang banyak untuk bagaimana bisa bertahan hidup pada lingkungan yang terus mengalami perubahan. Begitu juga seperti kuda. Kuda tentunya nenek moyang asalnya bentuknya berbeda, relatif lebih kecil dibandingkan dengan generasi-generasi kuda modern seperti sekarang ini. Ini tentunya adalah perubahan-perubahan sifat yang tentunya disesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi sejak ratusan atau jutaan tahun yang lalu. Nah, petunjuk evolusi, para ahli mengakui bahwa makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup di masa lalu. Bukti kehidupan masa lalu yang berbeda terdapat pada tiap-tiap lapisan bumi seperti yang terlihat pada gambar di samping, dengan adanya perubahan yang nyata dari masa ke masa. Lapisan bumi yang paling atas tentunya menunjukkan kegiatan pada masa yang paling muda, dan makin ke bawah petunjuk pada masa yang lebih tua. Nah, spesies-spesies yang hidup pada lapisan bumi yang paling atas berasal dari kehidupan pada lapisan bumi di bawahnya. Begitu pula seterusnya, sehingga makhluk hidup yang ada sekarang ini berasal dari makhluk hidup masa lalu yang mengalami beberapa perubahan melalui peristiwa-peristiwa evolusi. Sekali lagi bahwa evolusi ini terjadi karena memang ada perubahan-perubahan lingkungan, dan bukti evolusi itu sangat bisa diketahui dari adanya fosil-fosil yang ditemukan pada beberapa lapisan bumi yang berbeda, yang menunjukkan itu pada hidup pada era-era yang berbeda. Kenapa terjadi perubahan? Karena tentunya terjadi perubahan lingkungan. Jika suatu spesies tidak mampu beradaptasi dengan merubah sifatnya, baik dalam bentuk struktur tubuh, anatomi dan sebagainya, terhadap perubahan lingkungan, maka spesies tersebut tentunya akan punah. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Jika kita melihat gambar ini, ketahuan bahwa memang umur bumi sudah 4,6 miliar tahun yang lalu, sementara manusia baru hidup sekitar ratusan ribu tahun yang lalu. Artinya bahwa
Bumi ini awalnya memang ditempati, kehidupannya berasal dari laut. Kenapa demikian? Karena lautlah pada zaman dulu merupakan tempat yang paling ideal untuk kehidupan, karena atmosfer masih sangat panas sehingga tidak layak untuk kehidupan di daratan. Nah, setelah atmosfer mulai dingin, maka kehidupan di laut mulai bergeser ke kehidupan di darat. Demikian terjadi perubahan-perubahan bentuk, terjadi evolusi yang tadinya satu spesies kemudian dia berubah secara turun-temurun membentuk spesies-spesies yang lain yang akhirnya bisa kita lihat hingga kini. Namun, spesies-spesies awal tersebut tentunya bisa ditemukan berupa fosil yang ditemukan oleh para ahli arkeologi yang hingga kini masih terus ditemukan, yang ternyata memang berbeda dengan spesies-spesies modern sekarang ini. Artinya memang ini adalah petunjuk bahwa adanya proses evolusi atau perubahan sifat secara bertahap dalam waktu yang lama, yang tentunya dipengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan lingkungan dan sebagainya. Nah, perkembangan embrio juga dapat dikatakan sebagai bukti evolusi, di mana perkembangan semua vertebrate memperlihatkan kemiripan yang lebih banyak daripada hewan-hewan dewasa pada tahap embrio. Nah, terlihat jelas pada pembelahan morfogenesis dan tahap diferensiasi awal memang semuanya terlihat mirip. Namun kemudian pada tahap-tahap berikutnya akan semakin jelas terjadi perbedaan-perbedaan yang nyata. Seperti pada gambar bahwa bukti evolusi dapat dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan organisme. Zigot yang merupakan hasil peleburan antar gamet jantan dan betina akan berkembang menjadi embrio. Pada tahap awal itu semuanya mirip, kemudian mengalami perubahan-perubahan bentuk setelah melalui tahap-tahap berikutnya. Ini sebenarnya bagian dari mekanisme petunjuk evolusi bahwa memang ada perubahan-perubahan bentuk. Variasi dan individu dalam suatu keturunan juga memang bukti nyata bahwa kenyataan di alam tidak pernah ditemukan individu yang sama persis meskipun dalam satu keturunan. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan variasi, inilah yang disebut dengan varian. Nah, Charles Darwin berpendapat bahwa varian dipengaruhi oleh faktor dari luar atau faktor lingkungan meliputi makanan, suhu, dan tanah. Sehingga jika suatu individu yang telah mengalami perubahan berada pada tempat yang berbeda dari asalnya dan tidak pernah bertemu untuk kawin-mawin dengan keturunan yang sama, maka akan mengalami perubahan sifat yang menetap dan akan makin berbeda dengan nenek moyangnya dari tempat asal usulnya tersebut. Karena tentunya ada perubahan lingkungan yang kemudian turun-temurun menyebabkan terjadinya perubahan sifat yang merupakan bagian dari strategi adaptasi terhadap lingkungan yang ada, sehingga variasi manusia saja ada berbagai variasinya walaupun masih dalam satu spesies. Nah, evolusi divergen dan konvergen. Evolusi divergen ini merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Evolusi ini ditemukan pada peristiwa terdapatnya 5 jari pada vertebrate yang berasal dari nenek moyang yang sama dan sekarang dimiliki oleh bangsa primata dan manusia, seperti yang terlihat pada gambar, di mana seperti tarsius, orangutan, gorila, bahkan manusia memiliki model tangan dan jari tangan dan kaki yang sama. Namun karena fungsinya memang berbeda-beda, akhirnya terbentuklah struktur yang tidak terlalu mirip meskipun pada dasarnya adalah sama, karena fungsinya berbeda-beda sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan kehidupan empat makhluk hidup ini, yang tentunya ini juga merupakan strategi dia untuk bisa bertahan dan sesuai dengan alam di mana dia hidup. Evolusi konvergen juga merupakan proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme pada garis sama dari nenek moyang yang sama. Hal ini dapat ditemukan pada hiu dan lumba-lumba. Ikan hiu dan lumba-lumba terlihat sama seperti organisme yang berkerabat dekat, tapi ternyata hiu termasuk dalam Pisces sedangkan lumba-lumba termasuk dalam mamalia. Namun struktur fungsinya itu juga agak berbeda walaupun kelihatan sama, karena memang sama dalam hal fungsinya untuk mendayung, tapi
struktur fisiknya memang agak berbeda. Inilah evolusi konvergen ini identik dengan analogi, sementara evolusi divergen itu identik dengan homologi, yang sebentar nanti akan kita ulas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan homologi maupun apa yang dimaksud dengan analogi. Apabila mengamati struktur organ tubuh berbagai jenis hewan vertebrate, maka kita dapat menemukan hal yang menarik, yaitu adanya bentuk fungsi yang berbeda tapi mempunyai bentuk dasar yang sama, yang ini dikenal dengan homologi. Nah, homologi adalah organ-organ yang mempunyai bentuk asal sama dan kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya juga berbeda, seperti yang terlihat pada gambar di samping ini, bahwa kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari leluhur yang sama disebut homologi, dan tanda-tanda anatomi seperti itu disebut homolog. Homolog digunakan sebagai bentuk petunjuk evolusi dengan membandingkan asal-usul makhluk hidup tersebut dari berbagai spesies. Nah, seperti manusia, burung, lumba-lumba, gajah, bentuk fisiknya, struktur fisiknya sama, tapi ternyata perannya berbeda, fungsinya berbeda. Seperti manusia, tangan untuk memegang, burung itu untuk terbang, kemudian lumba-lumba itu untuk mendayung, dan gajah bagian depan itu adalah kaki untuk berjalan. Nah, contoh tangan manusia homolog tentunya dengan kaki depan kucing, kuda, buaya, dan vertebrate lainnya. Namun fungsi dari anggota depan masing-masing spesies tersebut berbeda. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tangan manusia dipakai untuk memegang, sedangkan pada burung dan kelelawar anggota tubuh depannya untuk terbang. Kaki depan buaya dan salamander itu untuk berjalan, dan sirip ikan dan paus itu untuk berenang. Nah, organ-organ tersebut memiliki bentuk dasar yang sama atau yang disebut dengan homologi, tetapi dengan adanya evolusi organ-organ tersebut menjadi berbeda. Akibatnya terjadi perubahan adaptasi yang berbeda pula, sehingga fungsinya tentunya akan menjadi berbeda walaupun struktur fisiknya kelihatan sama, seperti itu. Nah, ini akan terlihat seperti gambar di ini, bahwa seperti kalong atau kelelawar itu kenapa bentuknya seperti itu? Karena memang fungsinya untuk menggelantung. Beda dengan tangan manusia seperti hanya sekedar memegang. Burung untuk terbang, jadi bentuknya sebenarnya sama, tapi karena fungsinya berbeda akhirnya kelihatan juga berbeda. Kuda kaki depannya untuk berjalan, ikan paus itu untuk mendayung. Nah, kadal juga seperti itu untuk berjalan, sehingga kalau dilihat dari strukturnya, memang struktur awalnya itu merupakan pola yang sama dengan struktur primitif dari nenek moyangnya, yang kemudian dia mengalami evolusi-evolusi yang sesuai dengan sifatnya, atau mengalami evolusi karena memang sesuai dengan bagaimana cara hidupnya, bagaimana cara menangkap makanan, dan sebagainya. Nah, homologi ini terkait dengan evolusi konvergensi seperti yang sudah dijelaskan, di mana evolusi ini adalah proses organisme yang tidak berhubungan dan mengalami evolusi ciri yang mirip sebagai hasil dari adaptasi dengan lingkungan. Nah, ahli evolusi berpendapat bahwa kedua organ tersebut awalnya memiliki struktur yang sama. Nah, organ yang memiliki bentuk yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda, inilah yang disebut dengan homologi. Seperti tangan manusia, kemudian katak, dan sebagainya. Analogi, kita sampai ke analogi terkait dengan organisme yang independen secara filogenetik pada hewan yang berlainan, bentuk dasar yang berbeda namun ternyata memiliki fungsi yang sama, seperti pterosaurus, kelelawar, dan burung. Analoginya sebagai sayap, meskipun berbeda struktur dasarnya tapi fungsinya sama. Inilah yang disebut dengan analogi. Analogi ini memang penting untuk anatomi perbandingan makhluk hidup. Nah, adaptasi juga menyebabkan adanya organ yang memiliki fungsi yang sama tapi memiliki struktur dasar yang berbeda. Analogi yang terdapat pada burung, kelelawar, kupu-kupu menunjukkan kesamaan fungsi, yaitu sayap. Sayap itu sama fungsi untuk terbang, tetapi berasal dari struktur dasar yang berbeda. Nah, inilah filosofi dari analogi. Nah, persamaan ini tentunya memang untuk terbang, seperti sayap kupu-kupu, analogi dengan sayap burung untuk terbang. Begitu juga sayap kelelawar
analogi dengan sayap burung yang kedua fungsinya sama, yaitu untuk terbang, walaupun secara struktur fisik kalau kita lihat dari gambar di samping kanan memang tentunya berbeda-beda struktur fisiknya, walaupun kemudian memang fungsinya sama, yaitu untuk terbang. Ini juga merupakan mekanisme adaptasi. Nah, adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah bahwa homologi ini adalah bukti terjadinya proses evolusi di mana organ yang secara struktur dasar yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Sementara analogi juga dijadikan bukti sebagai evolusi di mana organ tubuh yang fungsinya sama namun memiliki struktur fisik dasar yang berbeda. Nah, fosil juga ini menunjukkan bukti evolusi vertebrate yang membuktikan hewan vertebrate modern berasal dari nenek moyang yang hidup pada masa lampau, walaupun kemudian sudah mengalami perubahan-perubahan sifat dasar dari tubuh, tapi intinya masih ada kemiripan. Nah, evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup yang secara bertahap dalam jangka waktu yang lama karena perubahan-perubahan lingkungan. Dalam taksonomi vertebrate atau seorang taksonomis, itu tentunya dia harus memahami proses-proses evolusi. Karena ini penting sehingga dia bisa mengetahui bahwa makhluk hidup atau hewan vertebrate modern ini tentunya keberadaannya tidak serta-merta ada begitu saja, namun mengalami proses-proses perubahan fisik dari nenek moyangnya yang dulu. Kenapa terjadi proses perubahan fisik? Karena memang kehidupan lampau tentunya selalu mengalami perubahan-perubahan lingkungan yang tentunya perubahan-perubahan lingkungan ini disesuaikan dengan perkembangan bumi. Zaman dulu itu perubahan-perubahan bumi terus berlanjut, bahkan hingga sekarang perubahan-perubahan itu terus berlanjut dan ada mekanisme adaptasi di situ untuk bagaimana suatu spesies atau suatu makhluk hidup atau suatu hewan vertebrate mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dengan konsekuensi dia mampu merubah sifat karakter untuk tetap dapat survive dan tetap menghasilkan keturunan untuk bisa bertahan hidup pada lingkungan yang terus mengalami perubahan. Mungkin demikian yang bisa Bapak berikan. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat.